Salam sejahtera dalam kasih Kristus. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian? Mari kita belajar dari kitab Injil Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Bagian Alkitab ini menarik untuk kita simak bersama. Mengapa? Sebab dari bagian Alkitab ini kita dapat memahami dengan jelas siapa sebenarnya Yesus yang kita sembah. Dan kita dapat memahami apa misi kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus. Sebelum kita membaca bagian Alkitab ini, mari kita berdoa. Ya Bapa, Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Saat ini kami tunduk di hadapan-Mu. Kami mengimani dalam menempuh kehidupan, kami tidak sendirian. Ada Roh Kudus yang senantiasa menyertai perjalanan kehidupan kami. Saat ini kami mau belajar dari kitab suci-Mu. Kami terbatas adanya, ya Roh Kudus tuntun kami dengan kuasa-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara sekalian, mari kita membaca Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20. Judulnya Perintah untuk Memberitakan Injil. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu tantangan terbesar di abad ini bagi orang Kristen adalah mempertahankan keyakinan iman bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamat. Mengapa ini merupakan tantangan yang terbesar? Sebab banyak orang tidak serta-merta percaya ketika kita katakan Yesus itu adalah Tuhan. Bagi kebanyakan orang, Yesus itu adalah manusia. Dia adalah pribadi, tokoh sejarah yang pernah hadir di panggung sejarah dunia. Tetapi, memandang Yesus sebagai Tuhan atau mengimani Yesus sebagai Tuhan, bagi mereka itu adalah hal yang tidak mungkin. Mereka tidak serta-merta percaya ketika kita bersaksi bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan jika kita mengatakan bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat, ini tidak mudah dipercaya oleh orang-orang. Mengapa? Sebab bagi mereka, Yesus itu telah mati di kayu salib dan tidak mungkin bangkit lagi. Kalau dia adalah Juru Selamat, banyak orang meragukannya. Sebab ketika Yesus tampil di panggung sejarah dunia, saat itu bangsa Israel sedang dijajah oleh bangsa Romawi. Kalau Yesus adalah Juru Selamat, mengapa dia tidak membebaskan bangsa Israel dari perbudakan bangsa Romawi? Nah, saudara sekalian, jelas bagi kita bahwa ternyata memberitakan Yesus adalah Tuhan, memberitakan Yesus adalah Mesias, memberitakan Yesus adalah Juru Selamat, itu bukan hal yang mudah bagi kita. Nah, kesadaran ini ada pada penginjil Matius. Ketika dia menulis kitab Injil ini pada tahun 60-an Masehi, Matius berhadapan dengan orang-orang Yahudi yang menolak kemesiasan Yesus, yang menolak Yesus sebagai Juru Selamat dunia, yang menolak ketuhanan Yesus. Bagi orang Yahudi, Yesus itu tidak lebih dari manusia biasa, sama seperti kita. Mereka mengharapkan Mesias secara politis, melepaskan mereka dari perbudakan bangsa Romawi. Tapi itu tidak terjadi. Dan karena itu mereka tidak percaya, mereka tidak beriman bahwa Yesus itu adalah Tuhan, bahwa Yesus itu adalah Mesias. Nah, diperhadapkan dengan realitas yang seperti ini, Matius menulis kitab Injil ini. Sebab kitab Injil Matius dialamatkan kepada jemaat yang berlatar belakang agama Yahudi. Jadi untuk menguatkan, meneguhkan iman harap jemaat, penginjil Matius menulis kitab Injil ini. Nah, sekarang mari kita dalami kebenaran kitab Injil ini.
Dalam ayat yang ke-16 bacaan kita disebutkan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ada banyak orang memandang bukit yang dimaksud adalah Bukit Zaitun. Saudara, ini di Galilea, Bukit Zaitun, bukan di Galilea. Jadi bukit ini adalah bukit misterius, bukit yang tidak kita ketahui apa nama bukit ini. Jika kita pernah mendatangi Danau Galilea, kita akan menyaksikan Danau Galilea itu dikelilingi oleh bukit-bukit kecil. Nah, di salah satu bukit, Yesus mendekati murid-muridnya. Yesus ada bersama-sama dengan murid-muridnya sebelum dia naik ke surga. Ayat 16 menyebutkan, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Mengapa mereka berangkat ke Galilea? Karena Yesus telah berpesan kepada Maria Magdalena di saat dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Yesus berpesan agar mereka pergi ke Galilea, pergi ke sana, sebab Yesus telah mendahului mereka ke sana. Nah, jadi bukit ini adalah bukit misterius. Kita tidak diberitahu apa nama bukit ini. Dan ini memang sebenarnya adalah ciri khas penulis kitab Injil Matius. Kalau kita membaca khotbah di bukit, itu pun terjadi di sebuah bukit. Tetapi apa nama bukit itu tidak disebutkan kepada kita. Saudara, mengapa bukit ini sangat penting? Karena bukit ini ada simbol otoritas. Ketika Tuhan menurunkan hukum Taurat kepada umat melalui Musa, itu terjadi di Bukit Sinai atau di Gunung Sinai. Nah, jadi bukit ini sesungguhnya memberikan penjelasan kepada kita, memberikan penjelasan kepada pembaca yang mayoritas berlatar belakang agama Yahudi. Mereka sudah paham bahwa ketika perintah itu disampaikan di bukit, ketika pesan itu disampaikan di bukit, ketika firman itu disampaikan di bukit, itu sesungguhnya menyiratkan pesan simbolik bahwa apa yang disampaikan itu punya otoritas, bahwa apa yang disampaikan itu sangat penting, seperti Musa menerima hukum Taurat di Gunung Sinai. Nah, ke-11 murid berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ke-11 murid setelah peristiwa kebangkitan dan Yesus menampakkan diri kepada mereka, mereka menjadi bersungguh-sungguh beriman kepada Yesus. Mereka mentaati apa yang Yesus katakan. Tetapi, coba perhatikan ayat 17. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Jadi dari ke-11 murid itu, ada yang ragu-ragu menyembah Yesus. Pertanyaan kita, siapa itu? Kalau kita membaca kisah penampakan Yesus di kitab Injil Yohanes, kita menemukan di sana ada salah seorang murid Yesus yang meragukan peristiwa kebangkitan Yesus. Murid itu bernama Thomas. Dan bukan tidak mungkin ada juga murid-murid yang lain yang meragukan Yesus sebagai Tuhan. Karena itu di bukit di Galilea, sebagian murid menyembah Yesus, tetapi sebagian ragu-ragu. Nah, ini adalah kisah yang menarik sekali. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang meragukan ketuhanannya. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang meragukan kemesiasannya. Bagaimana sikap Yesus terhadap orang yang meragukan dirinya sebagai juru selamat. Mari kita baca ayat yang ke-18. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi." Ini adalah perkataan Tuhan Yesus, bahwa kepadanya telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi Yesus itu adalah Tuhan. Mengapa? Tidak ada manusia yang punya kuasa yang maha besar di sorga maupun di bumi. Kalau di bumi manusia punya kuasa, tetapi di sorga tidak ada manusia yang punya kuasa. Dan Yesus menegaskan bahwa kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadi dia adalah penguasa sorga dan dia adalah penguasa bumi. Dengan kalimat ini jelas bagi kita. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan yang harus disembah. Jadi ucapan ini disampaikan oleh Yesus untuk menjawab keraguan dari murid-muridnya. Yang sebagian menyembah dia dan sebagian tidak menyembah dia. Saudara, Yesus itu Maha Kuasa.
Ada sebuah kisah di tanah Papua, di mana kepala suku di sana disebut Ondo Api. Ini kisah terjadi di Danau Sentani. Nah, pada waktu itu ada seorang penginjil yang memasuki kawasan Danau Sentani dan dia menceritakan tentang Yesus. Dia menceritakan tentang mujizat-mujizat yang dilakukan oleh Yesus. Kepala suku Sentani berkata kepada penginjil ini, "Apa yang Yesus buat, itu saya sudah lakukan selama ini. Yang memberi makan rakyatku yang jumlahnya begitu banyak ini adalah saya. Yang menyembuhkan rakyatku yang sakit adalah saya. Yang memberikan kekuatan kepada rakyatku ketika mereka mau berperang adalah saya. Jadi apa yang Anda ceritakan tentang Yesus, itu sudah saya lakukan. Saya punya kuasa itu. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk memberikan kekuatan, kuasa untuk memberikan makanan." Bahkan dia menantang penginjil ini. "Kau mau lihat, saya mau berjalan di atas Danau Sentani. Kalau Yesus berjalan di atas air, oke, aku percaya, tapi saya juga bisa melakukannya." Lalu penginjil ini mengatakan begini, "Bapak, yang Bapak katakan bisa saja saya percaya. Tetapi ada satu kuasa yang ada pada Yesus, yang itu tidak ada pada Bapak." Kepala suku ini terdiam, lalu dia berusaha memperhatikan apa yang dikatakan oleh penginjil ini. Penginjil berkata kepada kepala suku ini, "Satu kuasa yang tidak bisa Bapak lakukan adalah Yesus itu mati, kemudian bangkit lagi." Kepala suku ini mengatakan, "Benar, kalau yang itu saya tidak bisa melakukan, mati dan bangkit kembali." Nah, sejak percakapan itu, kepala suku ini beriman kepada Yesus dan rakyatnya mengambil sikap beriman sungguh-sungguh kepada Yesus. Saudara, kisah ini saya sampaikan melalui kesempatan ini untuk mau mengatakan kepada kita, tidak ada manusia yang punya kuasa untuk membangkitkan dirinya yang mati. Ketika manusia mati, dia tidak berdaya lagi atas kehidupannya, atas dirinya. Tetapi ketika Yesus mati, dia berkuasa membangkitkan dirinya. Itulah Yesus Tuhan kita. Dia adalah Firman yang telah menjadi manusia, tinggal bersama manusia, menjalani kehidupan sebagai manusia. Kemudian dia mati demi untuk menebus dosa kita. Segala kutuk dosa ditimpakan kepadanya. Dia mati demi kita. Tapi kemudian dia bangkit. Dan dia naik ke surga. Dan dia berjanji akan datang kembali sebagai Raja. Nah, saudara sekalian, jadi segala kuasa di surga dan di bumi itu ada di tangan Yesus. Itu hal pertama yang kita pelajari dari bagian Alkitab ini. Kemudian yang kedua, soal misi. Yesus mengutus para murid. Perhatikan ayat 19. "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Misi kita sebagai orang Kristen adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Artinya semua bangsa mengimani bahwa Yesus itu adalah Mesias. Yesus itu adalah anak Allah yang hidup. Ada banyak orang salah memahami tentang konsep anak Allah. Bagi mereka, anak berarti ada bapa, ada ibu. Padahal ungkapan anak Allah itu tidak menunjuk dalam pengertian biologis, punya bapa dan punya ibu. Anak Allah adalah ungkapan simbolik yang menunjukkan kepada kita bahwa Yesus disebut anak Allah karena dia berasal dari surga. Nah, misi kita sebagai pengikut Kristus adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, ini adalah spirit misioner. Dan para penginjil berani mati demi berita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Spirit misioner itu ada pada para penginjil yang telah mendahului kita. Pertanyaan bagi kita, apakah spirit itu ada pada kita? Apakah kita masih memandang bahwa
pesan Yesus menjadikan semua bangsa murid Yesus itu masih penting bagi kita. Sehingga kita menjalani kehidupan memberitakan tentang hal itu. Ini menjadi catatan evaluatif bagi kita sebagai orang Kristen. Apakah misi Kristus ini yang diembankan kepada kita masih begitu penting untuk kita jalani, untuk kita terapkan di dalam kehidupan ini. Para penginjil telah mengorbankan nyawa mereka untuk menunjukkan kepada kita, menunjukkan kepada dunia bahwa berita yang mereka sampaikan itu sangat penting dan harus diimani. Lalu bagaimana dengan kita? Yang ketiga, Yesus memerintahkan dalam ayat yang ke-19, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kemudian ayat 20, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Yesus mengajar di sini untuk membaptis. Nah, banyak orang salah memahami tentang baptisan. Bagi mereka, jika orang tidak dibaptis, dia tidak selamat. Ini pemahaman yang keliru, saudara sekalian. Sebenarnya yang utama bukan dibaptis, bukan membaptis, tetapi yang utama adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Itu sesungguhnya inti saripati dari misi orang Kristen, dari misi pengikut Yesus. Menjadikan semua bangsa sungguh-sungguh beriman kepada Yesus, sungguh-sungguh mengimani bahwa Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Baptisan itu hanyalah tanda bahwa seseorang telah menjadi murid Yesus, ditandai dengan baptisan. Nah, kemudian setelah pembaptisan harus diajar. Orang jangan setelah dibaptis dibiarkan begitu saja. Harus diajar. Diajar tentang apa? Diajar tentang Yesus Kristus Tuhan kita. Diajar tentang keselamatan yang telah dikerjakan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Nah, ini bukan hal yang mudah. Mengajar orang untuk mengimani Yesus sebagai Tuhan bukan hal yang mudah seperti yang saya katakan tadi. Bukan hal yang mudah mengajarkan orang bahwa Yesus itu adalah Juru Selamat dunia. Nah, karena ini bukan hal yang mudah, maka Yesus berjanji pada ayat yang ke-20, ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Jadi penyertaan Yesus itu Dia berikan ketika kita termotivasi dan mengambil sikap menjalankan misi Kristus, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Penyertaan Yesus diberikan kepada orang yang menjalankan mandat ilahi, menjalankan misi ilahi, yaitu menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, dari ulasan kebenaran firman Tuhan ini, apa pesan dan maknanya bagi kita? Saya mencatat 4 hal penting, dan saya harap ini kita perhatikan dengan baik. Yang pertama, jangan ragu menyembah Yesus. Jangan ragu menyembah Yesus, berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus. Sebab Dialah penguasa sorga dan bumi. Dialah yang berkuasa atas kehidupan kita. Dia yang berkuasa atas kehidupan segala makhluk. Dia berkuasa di sorga dan di bumi. Karena itu berimanlah sungguh-sungguh kepada Yesus. Para penginjil tempo dulu telah menunjukkan kepada kita, demi imannya mereka mau mengorbankan nyawanya. Itu berarti apa yang mereka beritakan, apa yang mereka sampaikan itu sangat penting. Sehingga mereka mau berkorban nyawa demi apa yang mereka beritakan. Mengapa mereka tidak takut? Karena mereka yakin di dalam Yesus ada kuasa kebangkitan. Orang yang hidup dan mati di dalam Yesus, dia akan bangkit dan hidup bersama-sama dengan Yesus ketika Yesus datang kembali dalam kemuliaannya. Itu pesan dan makna yang pertama. Yang kedua, Yesus itu maha kuasa. Apapun yang ada di atas muka bumi ini, itu semuanya ada di bawah kemahakuasaan Yesus. Itu berarti dalam menjalani kehidupan, jangan coba-coba mengandalkan kuasa lain. Jangan mengandalkan kuasa si jahat, kuasa roh-roh yang ada di dunia ini. Jangan mengandalkan kuasa benda-benda tertentu. Seolah-olah itu lebih berkuasa dari kuasa Yesus. Ketika sakit, ada praktek mencari kuasa lain. Jangan andalkan kuasa itu. Yesus mengajarkan kita bahwa di dalam Dia ada kuasa.
dan kuasa itu harus kita andalkan. Kalau kita membuka Alkitab berbahasa Yunani, kita akan menemukan ternyata kata kuasa yang digunakan dalam teks Alkitab berbahasa Yunani adalah exousia. Exousia itu menunjuk pada otoritas, menunjuk pada wewenang, menunjuk pada kekuasaan. Jadi Yesus punya wewenang, Yesus punya otoritas, Yesus punya kekuasaan atas sorga dan bumi ini. Ini sesuatu yang luar biasa. Kita tidak salah beriman kepada Yesus. Karena ternyata dia punya kuasa di sorga dan di bumi. Dan karena dia punya kuasa di sorga dan di bumi, menjalani kehidupan jangan mengandalkan kuasa lain. Sebab Allah kita adalah Allah yang cemburu. Ketika kita mengandalkan kuasa lain, api cemburu Tuhan menyala. Dan dia tidak menyukai orang-orang yang mendua hati, yang mengandalkan kuasanya, tapi di sisi lain mengandalkan kuasa lain. Di abad sekarang ini, masih banyak orang yang mengandalkan kuasa lain. Kuasa dukun, kuasa jimat, kuasa roh-roh jahat, dan lain sebagainya. Bahkan ada benda-benda tertentu yang masih mereka percayai, memiliki kuasa untuk menolong mereka, untuk melindungi mereka, untuk menjaga keselamatan mereka. Dari teks bacaan kita saat ini, Matius pasal 28 ayat 16 sampai ayat yang ke-20, kita diajarkan bahwa kuasa di sorga dan di bumi itu ada pada Yesus. Berimanlah pada kuasa itu. Yang ketiga, misi Kristus yang diamanatkan kepada kita adalah menjadikan semua bangsa murid Yesus. Nah, bagaimana kita menjadikan semua bangsa murid Yesus? Apakah kita harus keluar dari rumah kita, pergi ke tempat-tempat di mana di sana masih ada orang yang tidak beriman kepada Yesus? Saudara, spirit misioner tempo dulu adalah seperti itu. Mereka mendatangi tempat-tempat di mana ada manusia yang belum beriman kepada Yesus. Tetapi kita dapat menjalankan mandat Kristus ini, misi Kristus ini dengan cara yang sederhana, yaitu menjadikan kehidupan kita sebagai teladan bagi sesama. Menjadikan diri kita sebagai orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam ajaran Kristus. Itulah sesungguhnya cara sederhana untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus. Sehingga mereka beriman kepada Yesus bukan karena apa yang kita beritakan, tetapi karena mereka melihat kehidupan kita. Yang keempat, pesan dan maknanya bagi kita. Hidup kita ini ada dalam penyertaan Tuhan. Ya, kemanapun kita melangkah, yakini hal ini bahwa kita sedang disertai oleh Tuhan. Dialah Sang Immanuel, Allah yang dekat dengan kita, bukan Allah yang jauh di seberang sana. Kalau kita mengimani Yesus itu adalah Immanuel, Allah yang dekat dengan kita, kemanapun kita melangkah, kita bersuka cita. Kemanapun kita melangkah, kita tidak takut. Kemanapun kita pergi, kita selalu dalam sukacita iman. Karena kita yakin Yesus Kristus ada bersama-sama dengan kita. Percayalah Yesus itu Maha Kuasa. Percayalah dialah pemilik sorga dan bumi. Percayalah kuasa di sorga dan di bumi itu ada di tangannya. Percayalah kepada Yesus dengan menjalankan apa yang Yesus pesankan kepada kita. Menjadikan semua bangsa murid Yesus. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.